Halo investor cerdas. Di video ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam kinerja fundamental ABM Investama Tbk atau ABMMN berdasarkan laporan keuangan kuartal kedua tahun 2025. Saham ABMN, emiten sektor tambang energi terintegrasi, kembali mencuri perhatian. Dengan valuasi murah dan dividen menarik, apakah saham ini layak dikoleksi? Yuk kita bedah kinerja fundamental ABMMN di semester 1 tahun 2025. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan bahwa video ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi investasi ya. Semua keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Profil perusahaan. PT ABM Investama Tbk, ABMMN, adalah perusahaan induk energi terintegrasi di Indonesia yang melakukan investasi strategis di sektor terkait pertambangan dan energi, berada di bawah naungan grup Tiara Marga Trakindo. Kinerja keuangan. ABMN mencatat pendapatan sebesar 18,2 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir atau TTM. Namun, tren pertumbuhan memburuk. Revenue turun 13,6% year-on-year, dan laba bersih anjlok hingga 84% dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Margin dan profitabilitas, gross profit margin berada di 8,67%, dan yang lebih mengkhawatirkan, operating margin kuartalan justru negatif minus 0,28%. Net profit margin tipis di 2,45%, menandakan tekanan biaya yang besar dan efisiensi operasional yang menurun. Neraca keuangan. Total aset 33,7 triliun rupiah. Kas 2,5 triliun rupiah. Total utang 15,6 triliun rupiah. Debt to equity ratio 1,14. Modal kerja negatif. Working capital berada di angka minus 707 miliar rupiah. Artinya, ABMN punya tekanan likuiditas jangka pendek dengan current ratio hanya 0,92. Solvabilitas dan risiko finansial, Altman Z-Score, ABMN hanya 1,82, menunjukkan risiko kebangkrutan di level moderat. Ditambah lagi, interest coverage hanya 0,72, artinya beban bunga sulit ditanggung dari laba operasional saat ini. Arus kas. Meski laba menurun, ABMN menghasilkan arus kas dari operasi sebesar 5,4 triliun rupiah yang cukup solid. Investasi dan belanja modal, CapEx mencapai 2,49 triliun rupiah, menunjukkan ekspansi masih berjalan. Free cash flow masih positif di 2,94 triliun rupiah, dan ini jadi titik terang di tengah performa laba yang menurun. Valuasi saham. Per TTM 6,63 kali, jauh di bawah IHSG median 8,38 kali. PBV hanya 0,59 kali, artinya harga pasar masih di bawah nilai buku. Price to free cash flow 2,75 kali, single undervalue. EV EBITDA cukup menarik di 4,55 kali. Dengan earning yield 15%, secara valuasi ABMN tampak murah dan menarik bagi investor value. Dividen dan return. Dividen 2025 153 per saham dengan yield 5,2%. Payout ratio 46%, tergolong moderat dan sehat. Namun, tren dividen menurun dari tahun ke tahun, dari Rp400 di 2022 jadi Rp153 di 2025. Return rendah, ROE 8,91%, ROA 3,63%, ROIC 3,36%, menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang tergolong rendah. Kesimpulan dan rekomendasi. ABMN adalah saham yang murah secara valuasi dan memberikan dividen menarik dengan arus kas yang masih sehat. Namun, penurunan laba yang tajam, margin operasional negatif, serta beban utang tinggi menjadi resiko yang tidak bisa diabaikan. Cocok untuk siapa?
Investor yang fokus pada dividen dan bersedia menghadapi volatilitas kinerja bisa mempertimbangkan ABMN. Tapi untuk investor yang konservatif, sebaiknya menunggu perbaikan kinerja kuartalan sebelum masuk. Penutup, bagaimana menurut kamu? Apakah ABMN masih menarik untuk dikoleksi atau justru jadi sinyal untuk waspada? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe untuk update analisa saham lainnya.